udah mulai peka. Pas ngeliat ke belakang, masya Allah, kaget sekali kagetnya. Itu nggak tahu sih jelasin mukanya tuh kayak gimana, hancur banget. Kan emang fobia, takut banget sama pocong kan. Iya. Itu di samping. Tapi pas udah dia sampai ke ujung jembatan ini, sampai ke gue ini, nggak ada hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslo. Kali ini gua datang lagi nih sob, salah satu pendaki dari kota Tangerang. Nah, dia pernah mengalami kejadian mistis nih saat mendaki Gunung Gede, tepatnya pada tanggal 29 Mei tahun 2021. Oke, masih anget banget nih sob kejadiannya sob. Dan kita kenal nih siapa orang yang di samping gue ini nih. Halo Mbak. Siapa namanya Mbak? Tilka. Namanya Tika. Tilka. Namanya Tilka sob. Nah, kali ini Mbak Tilka mau menceritakan pengalaman horornya waktu di Gunung Gede ini sob nih. Dan kejadiannya cukup barbar ya, karena Mbak Tilka ini dia orang yang cukup peka dengan hal-hal gaib nih sob. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih, karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Oke nih sob, langsung aja kita dengerin cerita horor yang dialami sama Mbak Tilka ini nih sob. Halo Mbak, salaman lagi ya. Gimana Mbak pengalaman horor kemarin nih waktu naik Gunung Gede nih? Aku naik Gunung Gede itu tanggal 29 Mei 2021. Iya. Nah, kan dari dulu sendirian. Mikir, sendirian emang berani. Mana itu juga peralatan gak lengkap. Dan nyari informasi ke IG dan dapat open trip 3 raksa ngumpulnya di situ. Iya. OTW dari rumah sampai ke Gunung Gede sampai jam 5 dan siap-siap start pergunungan jam setengah 9 kalau nggak salah. Pas sampai ke pos 1 yang tulisan apa sih, selamat datang. Selamat datang ya, via jalur putri kan ya? Iya. Nah di situ kan sampai pos 1. Nah dari udah ngelangkah itu udah ngerasa aneh banget. Ih kok awalnya gini banget ya. Anak-anak yang ngerasa dingin, di gue tuh ngerasa panas banget. Nanya sama partner ini, lu ngerasa panas nggak sih? Dia jawab, enggak, gila, si dingin ini, kata dia. Udah kan, mungkin karena capek gitu. Udah nyampe ke pos 2, belum pos 2. Truk itu berhenti karena capek, istirahat, minum kayak biasanya, dan nyampe pos 2. Di pos 3 di truk itu berhenti dan malah lagi kambuh, makan roti, minum obat dan lain-lain. Ini dia yang kan dibagi 2 kelompok, yang satu itu 5 orang, yang 4 sama aku. Nah mungkin aku lelet ya, jadi yang 3 ini, cowok 3 ini tuh dari dia kanan, aku kiri di sini. Dia ngeliatin ke atas, nanya dong, apaan ngeliat ke atas, ada apaan? Pas ngeliat, wah kok ada ya? Mikir dong, nggak mungkin kontennya ada di gunung. Nah lagi di pos 3. Nanya sama partner ini, dia deket, kenapa, kata dia. Ada nenek-nenek yang ngeliat enggak, kata dia. Udah ngerasa, wah udah nggak beres nih. Dijawab nih sama partner ini, udah jangan dibahas di sini, nggak usah buat rusuh. Jalan-jalan ke pos 3, nyampe ke pos 3 itu istirahat dan ketemu lagi sama yang lainnya. Yang pertama tadi duluan ke pos 4. Nah di situ udah mulai badan udah nggak itu lagi deh, udah nggak bersahabat dan gangguan juga semakin buruk, kayak ada anak kecil nempel ke badan Tilka? Iya. Ini semakin berat kan, biarpun tas udah dibawain tapi berat banget. Nah pas di pos 4 itu minta tidur, itu belum sampai pos 4, minta tidur sama temen.
Dan itu posisinya yang partner dekat sama aku tuh udah duluan, mungkin dia ngerasa capek, jadi bertiga doang minta tidur. Dan itu dari jam 5 sampai udah maghrib. Udah bangun, yang si ketua open trip ini teriak nama. Ya bang, sini ya dia. Dia ngomong, nanya kan sama gua, mau lanjut apa turun? Nggak usah egois, mikir dia sendiri, jangan mikir yang lainnya. Pertama ngomong gini, mau turun. Kalau mau turun ya udah ayo kita ngecamp dulu di pos 5 istirahat. Kalau mau turun besok pagi ntar dianterin sama abang, kata dia. Iya bang. Nggak tahu kenapa itu dingin banget, dipinjemin lepis sama si bang Le ini. Gede banget lepisnya, gila berat pokoknya. Dan itu tuh lampu ada di tas gua, dan istilahnya tas di atas doang, nggak pakai lampu. Udah nginjek-injek aja, jatuh ya resiko. Nyampe di camp anak-anak lagi masak, disuruh tidur, ganti baju, istirahat. Bangun disuruh makan, udah makan tidur. Nyampe jam 3 kebangun, kok rame banget. Pas buka tenda sepi, nggak ada orang. Mungkin nggak taunya rame dari mana, cuma ada pendaki 5 orang lewat. Positif aja, nggak mau mikir. Itu berarti buka tenda di jalur? Enggak, itu di warung, samping warung. Oh iya. Nah, nggak mau pikir yang hal aneh-aneh kan, lanjut tidur. Kok pas malam rasa rame banget ya, dalam hati. Ini lagu apaan ini anjir, gitu. Saking risihnya, bangun ini temennya setelah ini. Weh, lu denger nggak ada lagu, kata gua. Nggak ada, gila, udah tidur, kata dia. Ya udah lanjut tidur dong. Bangun subuh tidur lagi karena anak-anak belum ada yang bangun. Ya udah jam 6 bangun, anak-anak nggak masak, cuma bekas yang kemarin doang dihabisin. Setar lagi jam 7 nyampe ke Surya Kencana. Itu masak-masak, yang gua sama si 4 ini sibuk foto karena kan mau itu juga. Udah makan, setar lagi jam setengah 11 naik, berhenti karena mengambil air minum. Pas itu karena yang si ketua ini sama teman 3 orang ngambil air minum, istilahnya tinggal 6 orang dong situ. Nih yang si partner dekat aku nih nanya, muka lu pucat banget, kata dia. Disuruh makan. Ya udah makan. Udah makan, itu nggak tahu pala siapa nongol dari belakang, apa sih, kayak pohon-pohon gitu. Kaget dong, kaget, istighfar. Udah si partner ini ngomong, udah kalau ngeliat nggak usah kaget, takutnya anak-anak ini pada ngeh dan takut. Udah dibilang gitu, semakin berani melok itu tuh deketin, bakal dia nempelin temen yang lainnya. Pupur aja dia ngambil apa, ngeplak teman gini, ngapain situ, jangan di situ, pindah gitu duduknya. Udah pindah, ya gue tahu kok, kata dia. Tapi gue diem, kata si temen ini. Gue tahu kenapa diem dari tadi, kalau enggak lu yang nggak selama sini, gituin kan. Udah lanjutin perjalanan, ngus-ngus satu, udah mulai capek, muka udah pucet, udah pikiran udah kemana-mana. Kenapa pikiran udah kemana-mana? Soalnya gini, ada suara cewek lembut banget kayak orang Jawa lah. Dia ngomong, udah nggak usah pulang, di sini aja. Ngomong gitu? Iya bang, gila di situ langsung udah kemana aja pemikiran. Dia ngomong, udah nggak usah dibahas, masih di gunung, kata partner ini. Ya udah sampai ke peristirahatan anak-anak, lanjut lagi. Ini sih ada yang kumpulan Tangerang sama Jakarta. Yang Jakarta itu yang bawaan banyak. Iya. Dia udah nyampe puncak, kita belum. Nah semakin jalannya waktu, tinggal berdua nih sama gue sama yang partner yang deket ini nih. Tinggal berdua sampai dia udah nggak juga karena mungkin emak capek, terus pucet, kaki udah mulai pegel, istirahat tidur 1 jam. Mungkin nggak sampai 1 jam deh itu. Iya. Udah itu dibangunin sama dia, ayo lanjutin. Pas dibangunin, nggak, ternyata bukan dia yang bangunin, dia ada di situ. Wah, langsung
lu jangan jauh dari gua, lu udah tahu kalau gua tuh peka orang, kenapa lu jauh gitu. Ya udah maaf, tadi lagi main HP gitu dia. Lanjut, nyampe nih ke puncak nih jam 12, masak, makan, foto-foto, dan istirahat lah sampai start pulang lagi, turun via Cibodas jam 1. Ya kayak biasanya, tapi semakin ke bawah tuh semakin aneh deh pokoknya. Hawanya juga beda banget. Pas udah ke tanjakan setan, bukan sih bang? Iya, itu tanjakan setan yang ada talinya itu kan. Kan emang orangnya kan keras kepala kan, udah disuruh pegang tali malahan balik badan, nggak megang tali. Hampir katanya udah nggak usah mikirin ke situ. Kenapa nggak mikir situ bang? Kanan kiri loh. Iya. Ini capek, udah mau, udahlah kalau nggak selamat ya udah nggak apa-apa. Udah ada mikiran begitu. Saking temen ini solid sama gue nih, ngomong ayo semangat, dia nyanyi dan semangat. Akhirnya ditanyakan setan tuh berhenti juga sih karena itu tadi. Dan turun, udah mulai sore, istirahat, masak mie, dan lanjutin lagi. Itu kalau nggak salah, nggak tahu, nggak ngeliatin deh pos-posnya itu. Iya. Jalan udah mulai maghrib berhenti karena kan nggak baik kan. Maghrib lanjutin, udah habis maghrib si ketua ini ngomong ayo lanjut nih. Biasa aku di tengah-tengah, yang di belakang 4 orang. Mungkin dia udah tahu ya, karena kebanyakan yang nempel di aku, di gua. Udah ngomong, udah pelan-pelan aja jalannya, pelan. Pas ada kejadian, kirain gua tuh partner ini di kanan, nggak tahu di depan. Karena capek, nunduk, center di bawah. Udah di bawah, ikutin arah ke kanan. Ditarik ke mana kanan. Lu mau kemana gila? Tuh lihat tuh apa di depan, kata dia, jurang. Kata. Ya Allah, langsung istighfar di situ. Disuruh minum, makan, tapi nggak nafsu banget makan deh pokoknya. Dan sampai ke pos berapa tuh yang kayak ada rumah itu. Iya. Nah di situ kuntilanak. Demen sama temen aku nih yang si Leni. Gitu ya. Udah ngeplak sih belakangnya, tapi susah. Dan akhirnya ya udah deh, kata dia, berat banget anjir belakang gua, kata dia. Oh, udah ngomong gitu sih lah. Iya, si Leni, kata dia. Udah bang, enggak ada apa-apa, mungkin lu kecapean. Udah ngomong gitu, si ketua ini ngomong, wah gue duluan ya depan, ntar kalau ada apa-apa kode. Ya udah dong, dia di depan mimpin jalan kan, karena jalan gue tuh semakin lama semakin ngelangkahnya nggak itu. Dan dia bantu sama teman-teman, membantu tiga orang, nggak gendong sih, kayak apa sih, bantu gitu. Dan ngerasa enakan. Itu ada pohon, bukan, itu belum nyampe di PH 25 sama belum melewatin air terjun panas itu. Iya. Di situ kok gede banget ya, kirain pohon, ternyata bukan. Apa tuh? Mungkin genderuwo, mungkin. Udah itu dia ngomong, udah istighfar, kata dia gitu. Pas udah istighfar, kok semakin istighfar makhluk ini tuh pada deketin. Diem kan, udah diem, anak-anak ini juga ikut istighfar, adem. Udah adem itu pas nyampe di mana tuh, pokoknya ada di kayak batu-batuan itu tempat duduk, berhenti di situ, ngomong gini, nggak tahu ya, tapi nyeletusnya itu bukan dari hati, cuma mulut doang nih yang ngomong, anjing gitu katanya. Udah mati, ini siapa sih yang ngomong? Mulut gue sendiri loh, kok ngomong gini. Untungnya anak-anak nggak ada yang dengar, takutnya kan ada yang salah paham gitu. Dan lanjut ke air panas itu, mungkin salah satunya ada yang berbuat salah bagaimana. Awal gue tuh udah beda di situ, yang jaga juga tinggi banget. Nyentuh air panas aja kayak ngerasa apa sih, kita tuh nggak dibolehin. Iya. Nih yang mau minum, udah kalau mau minum ambil aja, jangan aneh-aneh, jangan ludah sama yang hal-hal yang lainnya. Ini sampah temen nggak sengaja keluar dari kantong, gua ambil dong, gua ambil
gue ambil dong, takutnya ada apa-apa gitu. Udah ambil, kan air panas tuh kan ada bagi dua ya bang ya, yang atas sama yang di bawah kan. Nah udah itu ke air panas keduanya itu makin jalannya itu makin licin dan hampir kepleset. Dari jauh sampai ke air panas tuh udah kedengar suara cewek itu tuh, manusia sih. Udah nyampe ke pemberhentian yang ada WC itu, berhenti situ istirahat. Kok ngomong sama partner, tadi dengerin orang kayak kesurupan mungkin, kata dia. Mungkin perasaan lo aja katanya. Ternyata benar dia kesurupan. Nggak tahu itu dia kenapa, mungkin ya hal pribadi lah pokoknya. Tapi pas gue kan orangnya kepo ya bang ya, mau tahu, maju nih, ditarik sama anak-anak. Udah jangan kepo, udah tahu lu pokoknya begitu. Tapi pas gue maju dia adem banget, nggak teriak-teriak. Pas gue tinggal sama anak-anak teriak sekenceng-kencengnya. Udah mungkin udah sejaman lah lewat dari dia tuh, merasa nih kok badan semakin berat. Padahal nggak bawa tas bang, tas udah dibawa sama temen. Terus dia nih udah mungkin si partner ini peka juga sih. Dia ngomong, mau istirahat nggak? Kalau mau ya udah ngomong, nggak usah dipaksain. Ya udah istirahat aja sini sebentar. 5 menit jalan lagi, minta istirahat lagi guenya. Gak tau kenapa capek banget. Langkah kaki juga mulai berat. Pas udah berhenti tuh di Batu Gede tuh yang peristiwa nggak bisa lupain tuh. Apa tuh? Di Batu Gede itu kan duduk, mungkin penjaganya atau gimana marahnya tuh kayak badan kayak apa sih, kan di badan gitu tuh kan kayak ada ekor itu kan. Nah jadi aku sakit banget ya, padahal nggak bawa apa-apa, cuma bawa tas pinggang itu. Tas pinggang itu pun pas udah ngerasa capek minta dibawain sama temen, dibawain tuh masih juga ngerasain sakit. Udah mulai peka, pas ngeliat ke belakang, masya Allah, kaget sekali kagetnya. Itu nggak tahu sih yang jelasin mukanya tuh kayak gimana, hancur banget. Kan emang fobia takut banget sama pocong kan. Itu di samping. Mau teriak nggak bisa, mau ngomong juga nggak bisa, karena nggak bisanya tuh kalau gua ngomong makhluk ini semakin dekat. Ini enakan diam, diomongin sama dia. Kenapa? Kok kaget gitu? Nggak apa-apa, begini doang. Mau minum ngangguk, iya. Mungkin udah 15 menitan lebih, anak-anak juga udah ngantuk banget. Ada nih yang satu nih, lupa sih namanya siapa. Yang satu ini tidur. Aku ngeliat tuh kayak anak kecil, dia tuh kayak apa sih, kayak mau gendong gitu. Mungkin dari situnya dia capek. Gue gepak, bangun, ayo. Biarpun makhluk itu pas gue ngomong dekat bodo amat, pokoknya ini orang jangan kena, biar gue aja gitu. Ayo bangun cepetan, lihat jam, udah jam berapa, mau jam berapa lagi kita pulang gitu sama gue. Mungkin anak-anak nggak peka juga. Bangun dia paling depan, udah jalan ke nggak tahu deh pos mana itu, nyampe ke istirahat terakhir itu ada anak kecil ngomong bahasa Sunda tapi nggak ngerti, cuma ngerti naon doang. Terus dipanggil kan sama partner, lu ngerti bahasa Jawa nggak sih? Sunda ngerti kata dia. Naon apaan? Apa kata dia? Iya ada tuh, tadi ada yang ngomong ke gua bahasa Sunda tapi nggak paham. Siapa kata dia? Ada anak kecil. Gila lu, udah nggak usah buat rusuh katanya. Kan lu yang nanya kata gua. Udah nggak usah rusuh deh. Udah nggak usah rusuh. Itu yang paling sedih tuh ngeliat anak kecil tuh, nggak tahu dia kesesat apa gimana. Mungkin zaman dulu kali bang ya, bersih banget badannya. Dia tuh kayak nangis pengen ikut ke gua tuh, karena gue juga ada bawaan dari kecil kan. Nggak mungkin dong gue bawa sembarangan nih orang kata. Ini makhluk maksudnya. Udah sampai ke PH 25 itu yang pohon gede banget itu. Di situ juga hampir ketarik ke dimensi lain. Ceritanya pun sama yang kayak ngikutin partner rekanan ini, ternyata bukan dia. Pas udah ngomong, lu ngapain situ, itu jurang kata dia.
shock dong dan minta istirahat di situ. Nyampe di PH lainnya ada di, pokoknya tanjakan itu parah banget sih, parah banget. Minta istirahat saking capeknya itu. Dia ngomong gini, si partner ini ngomong, tapi dia ngomong itu pas pulang, tapi kata dia tanjakan itu. Gue ngeliat juga anak kecil katanya, dia ngikutin lu kayak pengen pulang. Gue ngomong, iya dia juga pengen ikut gue pulang. Gak mungkin dong gue bawa sembarangan makhluk ini, sedangkan gue juga bawaan dari kecil tuh ada. Dia ngerti. Si Bang Leni ngomong, lu capek banget tinggal gue capek banget, udah dikeplang juga nih semuanya, udah ya semangat, masih juga capek. Ya Renenya juga udah dibawa, tapi masih juga berat. Gue ngomong gini, Bang istighfar, nggak usah berpikir aneh-aneh, kita selamat kok, nggak usah apaan, gue takut, malahan lu takut, jadi makhluk ini semakin jadi. Kan di semakin bawah kan kedengaran suara motor, mobil gitu kan. Saking capeknya tuh pengen nyerah. Anak-anak ngomong gini, tuh kan deket kan, tuh ada suara motor, tuh ada suara ondel-ondel. Apaan sih, nggak lucu. Pas anak-anak ngomongin ondel-ondel, nur gue tuh muncul yang di PH 25 tadi, ternyata diikut. Nggak tahu kenapa, mungkin anak-anak ngomong kotor apa gimana, tapi selama kita turun nggak ada yang ngomong kotor, kasar gitu, nggak ada. Gue mikir mungkin guanya sembarangan duduk, atau mungkin gue nantangin apa gimana. Udah peka si yang 25 ikut ini, PH 25 ikut ini, si partner ini ngomong, coba deh lu minum, terus udah lu minum cuci muka. Lu cuci muka, nggak ada lagi. Iya, alhamdulillah dong. Iya. Semangat banget tuh. Sampai ke PH berapa sih, 12 apa berapa tuh, duduk situ berhenti pas banget tulisan PH 12. Nggak tahu 12 sampai 11 ya Bang ya. Iya. Anak-anak nyeletusnya mungkin dia capek mau buru-buru pulang istirahat. Dia ngomong gini, susahin aja lu, kata dia. Nggak tahu itu dia ngomongnya kecil, tapi di gue dengar. Tapi lu denger ya. Dia tuh gue ngomong, gue nggak enak sama kalian, kok mau sih nungguin gue, kan bisa duluan, gue bisa sendiri juga. Diomelin sama partner ini, kita tuh di sini bareng, pulang pun bareng, kata dia. Oke, tapi gue nggak enak, kata. Nggak enak kasih kucing soalnya, kata dia. Ya udah kan, ketawa. Dan si yang temen ini, yang tadi yang anak kecil itu nyebok ke dia, ternyata juga masih ada. Gue ngomong, Bang, minum. Udah minum, gue istighfar 3 kali, udah terus cuci muka. Udah, enakan nggak? Enakan. Terus digepak kan sini. Gue itu nurutin dikit lah. Itu udah. Dia ngomong, ringanan anjir, kata dia. Alhamdulillah dong. Seneng tuh dia. Lanjut lagi ke jalanan. Pas sampai jembatan itu, gue pengen belakang, depan sama si partner ini, yang belakang yang lainnya. Dia ngomong, capek ya, berat ya, kok lu tahu lah, gue juga ngeliat gitu. Ya udah, kalau ngeliat nggak usah bacot, diem aja, cukup tahu. Kalau lu nih gue bisa nih ngeliat lu, berarti lu nantangin dong. Udah kan, mungkin kan situ kan ada lubang-lubang kan Bang, mungkin udah lama kali jembatan itu nggak sengaja, padahal itu kaki langkah itu udah nggak ke situ, tapi jatuh ke situ. Tapi alhamdulillahnya nggak kenapa-napa sih. Nah pas udah nyampe ke ujung jembatan itu, temen-temen dari jauh baru setengah katanya, kok itu pendaki satu lagi. Siapa tuh? Nggak tahu. Cowok, nggak bawa apa-apa. Ngomong sama partner ini, nggak ngomong, tapi pas udah nyampe di rumah dia, gue sama partner ini udah sampai ke ujung, sedangkan yang belakang baru sampai setengah. Dari jauh lihat, bukannya kita kan harusnya itu yang di depan 3 kan 9 orang, harusnya 6 dong. Kok di situ ada 5? Ternyata di situ ada 4. Mungkin salah lihat, udah cuci muka, masih ada. Nggak mau cerita karena masih di gunung kan.
Akhirnya cerita pas nyampe di rumah dia, gue nginep di rumah dia nih karena di rumah gue jauh kan. Cerita ke dia, tadi pas di jembatan yang kita turun Cibodas itu, tau kan dia katanya, gue ngeliat pendaki lain. Pendaki lain mana? Kayaknya bukan manusia deh. Gue gak ngeliat apa-apa kata dia. Pokoknya kayak pada manusia umumnya, tapi beda. Muka dia tuh pucet, kedikitan pucet. Iya. Tapi mirip banget bang kayak manusia. Gak kelihatan banget, cuma mukanya lah sedikit pucet gitu. Tapi pas udah dia sampai ke ujung jembatan ini, sampai ke gue ini, gak ada hilang. Langsung gitu dong. Itu gue down banget gitu. Pas masuk ke hutan-hutan itu, alhamdulillah nggak ada gangguan sih, cuma ngeliat yang itu tuh nggak ada yang jahil. Cuma ada nih yang jahilnya itu Mbak Kunti. Ketawa gede banget. Tapi pas ngomong sama anak-anak, denger nggak sih ada yang ketawa, biar omongan itu tegang juga. Nggak ada, udah nggak usah nakutin, udah tau pada takut kayak gitu. Terus semakin dekat ya, semakin kencang. Pas ngeliat ke belakang nggak ada apa-apa. Dan itu pun semakin lama semakin hilang. Dan anak kecil bocah yang tadi yang gue ceritain itu ikutin juga. Sampai ke pos berapa itu, bentar lagi nyampe itu, aku udah enakan bang, udah kayak pada umumnya. Tapi gue ngerasa berat banget nih di sini, meninggalin sini nih, gunung ini. Gue mau balik lagi yuk kata gue pengen lagi katanya. Ngaco lu kata dia, ini berat banget ya ninggalin ini gunung nih. Biasanya sih orang kalau turun seneng dong, kok ini sedih katanya. Udah itu katanya, udah istighfar aja. Udah nyampe ke rumah penduduk itu, di situ masih ada sih pendaki lain, mungkin dari turun apa mau naik. Dia ngomong, mbak ada yang ngikutin kata dia. Mungkin itu keturunan. Ngomong gitu dia. Iya, gue nggak tahu juga itu mbak. Tapi pas nengok lagi, itu orang udah nggak ada. Pas nanya sama ada sini videonya. Pas nanya lagi sama mbak itu, mbak tadi cewek di sini ada berapa orang? Cuma saya doang mbak. Wah ini yang tadi ngomong ke gue siapa? Yang tadi nanya barusan. Iya, dia cuma ngomongnya ada yang ngikutin, mungkin keturunan mbak atau gimana. Nanya dong saking keponya, siapa yang ikutin? Dia bukan manusia. Langsung mikir, apa itu ya yang kata nenek. Soalnya di keluarga tuh ada keturunan harimau juga. Mikir ke situ. Tapi pas nyampe ke puncak, ada juga yang ngomong kayak gitu. Itu mbak-mbak dari Tangerang juga, tapi tinggalnya di Sepatan, deket juga sih dari rumah. Berarti udah selesai itu ya? Iya, pokoknya ya gitulah. Pas turun pagar Cibodas itu ngerasa berat banget, sedih banget. Bahkan pengen nangis. Sekarang kalau nangis itu pas nyampe di puncak dong. Ini pas turun, sedih banget lah. Tapi alhamdulillahnya ya, teman-teman sama yang aku ikut open trip ini solid semua, biarpun keadaan gua kurang itulah. Soalnya ini pemula, nggak itu banget sama gunung. Oke sob, mungkin cukup sekian nih pengalaman mistis yang dialami sama Mbak Tika ini nih. Jadi mungkin kita bisa ambil hikmah dan pelajaran dari pendakian ini Mbak. Tapi kira-kira kapok nggak Mbak naik gunung Enggak ini? sih. Enggak ya? Jangan dong, jangan kapok. Oke sob, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Tika ya. Iya. Dadah.